Siapaan, Cup? Oh, ini berita politik. Udahlah, Cup. Terus terang aja nih. Siapa tahu yang bisa bantu. Emangnya lu bisa bantuin apaan? Cup, kalau ente nggak perlu bantuan, ngapain ngelingkarin iklan ginian? Spesialis ma'alot, pengobatan tradisional untuk mengatasi masalah ukuran Anda, dijamin besar dan panjang di tempat. Ini tuh bukan koran gue, ini korannya Pak Yadi. Pak Yadi yang mau berobat beginian. Oh, jujurlah padaku. Pak Yadi, ya? Ini korannya Pak Yadi. Oh iya. Oh. Kenapa? Enggak apa-apa. Mau pinjam? Enggak. Aneh nggak punya masalah dengan begituan. Cup, koran aku baru beli kok dibundur-bundurin kayak gini. Mas, iki Mas pesenan nih Mas Ucup, terongnya. Tapi kecil-kecil Mas, gak ada yang besar. Ti, terongnya supaya bisa gede, diobatin aja. Mas Ucup tahu kok tempat berobatnya di mana. Pagi-pagi udah genjreng-genjreng. Kamu tuh, gak boleh orang lagi seneng. Pak Yadi, nyanyinya yang enakan dong. Ya Cup ya. Lagu apaan, It? Lagu Mbak Vina Panduwinata bisa nggak? Judulnya Burung Camar. Kalau itu sih aku nggak tahu. Kalau Burung Nuri? Lagu lama. Aku sudah lupa. Lagu Jawa, gimana? Sekarpe, terserah Pak Yadi. Tua gapat manu manu cicak rowo pendek buntut. Udah dong, berisik ah. Emangnya kenapa sih, Cup? Ya Pak Yadi nyanyiin lagu yang lain kek. Emangnya kagak ada lagu lain apa selain lagu burung? Ya udah, lagu yang lain aja. It, lagu Arab. Lagu Arab, aku yang ngiringin. Oke. Jadi bisa nggak yang lagunya kayak gini nih? Ana ughanni zayyil bulbul min sukuril aqsa. Tuh pan ada lagu Arab. Pas lagi yang nyanyiin. Onta. Tadi itu artinya apaan sih, It? Gini Pak Yadi. Aku berjanji kepada burung bulbul. Lu belum pernah gue mandiin pakai air cucian motor lo. Udah. Kucing sama anjing aja lu berdua. Pak RT, cuma bercanda doang kok. Oh iya, It, nanti kalau paman lu datang, suruh tungguin sebentar ya. Saya lagi ada urusan sedikit. Emangnya Pak RT mau kemana? Ada obyekan dikit nih. Tuh, orang mah begitu. Pagi-pagi cari duit. Bukannya main gitar. Emangnya ada bisnis apaan sih? Si Warno. Mau ngapain si Warno Pak RT? Si Warno mau jual burung. Mak, lagi nonton apaan sih, Mak? No, ada berita artis ada yang ngecerai lagi, alasannya kurang cocok. Begini ya, biar lu denger semua nih, ya. Ya, kok nggak bisa lagi, Neng? Rusak kali, Mak. Rusak gimana? Kan baru gue betulin sama itu si Mahrus. Belum juga seminggu, rusak lagi. Berarti nih remote sama tuh artis yang lagi mau cerai, Mak. Maksudnya sama apaan sih, Po? Ya maksudnya itu artis mau cerai karena udah kagak cocok lagi kan? Nah,
sama lakinya maksudnya. Nah, kalau ini remote udah kagak cocok lagi sama TV-nya. Iya kan? Ini lu bawa lagi sana deh, suruh betulin deh. Ya, Pak Mahrus kagak bakalan mau, Mak. Kan janjinya waktu lu betulin ke sana, jaminannya nih garansinya 1 bulan. Nah sekarang belum juga seminggu udah rusak lagi begini. Iya sih benar, tapi kan garansinya berlaku kalau ongkos servisnya udah bayar. Assalamualaikum ya Said. Waalaikumsalam. Halo Paman. Paman, duduk Paman. Apa kabar? Khair. Gimana tetangga ente yang mau berbisnis sama aneh? Oh, Pak RT. Ya. Dia lagi keluar sebentar. Mendingan Paman tunggu di sini aja sambil ngopi. Oh iya. Boleh, Ha? Kopi 1. Iya. Duluan ya Paman. Oh iya. It. Lu bisa benerin remote gue? Tolong betulin dong. Kenapa nggak dibawa ke Bang Mahrut aja sih, Mak? Remote TV aneh udah setahun dibenerin, kagak rusak-rusak. Tahu deh gue, dia sentimen kali sama gue. Masa dibetulin belum seminggu udah rusak lagi? Bisa, Paman. Oh, ini mah baterainya yang kurang nempel. Oh, baterainya, Mak. Nih, pasti udah bener Bu. Bener nih. Insya Allah. Awas ya, kalau rusak lagi. Hah? Kira-kira mobil aneh yang di depan aman nggak ya? Kalau mobil tua yang kali punya si Said, kagak ada yang bakalan ngambil. Emak jangan salah. Mobil Paman Ani ini masih Indrayan. Oh, nih. Berapa? Udah, Mak. Nggak usah, Mak. Biar Ani yang bayar, Mak. Banyak duit lu. Enggak kok, Mak. Nggak apa-apa. Siapa tahu Ani bayarin Mak sepotong pisang, Ani bisa dapat rezeki banyakan. Kalau begitu, biar rezeki lu lebih gede lagi. Jangan cuma 1, 5. Oh ya. 5 ya. Oh. Allah, alhamdulillah. Mendingan kita ngopinya di rumah aja, Paman. Sebelum Mak balik lagi, minta bayarin utang yang kemarin-kemarin. Maaf Dek, Ada apa bang? tahu alamat ini nggak? Ma'alot pengobatan tradisional untuk mengatasi. Jangan dibaca semuanya, tahu nggak? Kayaknya sih saya pernah denger bang. Tapi di mana ya? Tunggu bentar bang ya. Woi John, Dang, lu pada tahu kagak tempat pengobatan Ma'alot yang buat gedein gituan? Ada yang nanya nih. Enggak, nanya sama mbak ini. Mbak. Tahu tempat pengobatan Ma'alot ya mbak? Si mas ini lagi mau ke sana nih mbak. Amit-amit. Emang ngapain sih nyuruh Oneng ke rumah si Said? Lu minta tolong sama si Said betulin nih remote. Kan barusan remote-nya udah dibetulin. Sekarang rusak lagi. Tapi Mak, Tapi apa lagi sih? Ayo deh. Udah sana keluar sana ayo sih. Ayo sama gue sini. Anak kalau orang tua minta tolong begini amat sih. Oneng mau kondangan kemana rapi banget, Pok? Tahu nih, mana masa gue disuruh ke rumah si Said aja mesti dandan kayak gini? Kan? Rusak lagi kan? Agak percaya. Udah sana cepetan. Suruh betulin.
Nih, kalau mau minta tolong sama orang, lu jangan manyun begitu. Mesti senyum manis. Wow. Gini, Mak. Itu macam mewek. Mak, sekarang mata Nur bisa tembus tembok, Mak. Lu ngibulin aja lu. Ah, Mak nggak percaya kan? Emangnya gua anak kecil, lu bohongin deh. Nih, mau tau nggak? Di rumahnya Bang Said sekarang lagi ada laki-laki kaya, iya kan? Bang. Kenapa ya, kenapa? Maaf nih, numpang tanya. Tahu alamat ini nggak? Ini tempat pengobatan buat ngegedein gituan kan? Iya kali, saya nggak tahu tuh. Emangnya kalau ke tempat beginian udah pasti ngegedein gituan? Ya, kalau bukan buat ngegedein gituan, emang mau ngapain lagi, Bang? Gedein hidung. Kawan lu. Biarin. Kabarnya si Hasan gimana, Paman? Sekarang aneh lagi sekolahin ke Yaman, It. Waduh, hebat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada apa, Poneng? Ini remote yang tadi dibenerin katanya rusak lagi. Masa sih? Coba aneh lihat. Loh, kok baterainya terbalik gini? Kan tadi Paman yang masang. Aneh inget banget, It. Ya aneh masangnya udah yang benar. Nah, gitu, Po. Jangan balik lagi ya. Emang kalau kebalik, dia kagak bakalan mau ya? Poneng, apaan juga kalau maksudnya kebalik nggak bakalan mau. Ah, dulu gue waktu ame Bang Juri, biar kate kebalik, Bang Juri tetap mau kok. Beres dong, Po. Iya, lu maksud gue dulu tuh waktu Bang Juri sama gue pakai celananya sering kebalik, dia enak-enak aja, nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Salam. Gimana, Neng? Gimana? Cuman gara-gara baterainya kebalik doang. Bukan terbalik, Po, tapi dibalik. Gimana pamannya si Said? Pamannya si Said udah nunjukin sama Oneng yang mana kepalanya, yang mana pantatnya. Kepala me pantat? Emang mukanya kagak kelihatan? Gini maksudnya. Nih, yang tanda tambah ini artinya kepalanya. Yang kurang, tanda kurang, ini pantatnya. Mukanya yang mana ya? Maksud gue, gimana pendapat lu orangnya tuh, pamannya si Said nu? Oh, itu mah ini jadi enu deh, Mbak. Oneng ngerti nih. Kenapa Oneng ke rumah si Said mesti dandan kayak begini gara-gara pamannya si Said ada di situ. Oneng ngerti deh. Jadi lu udah ngerti kan? Iya lah, Oneng ngerti. Niner, emak takut pamannya si Said kagak naksir emak gara-gara punya anak kumel kayak gue. Iya kan, Bang? Gitu, oh. Sepi banget hari begini ya? Maaf, Bang. Ya. Numpang tanya nih. Tahu alamat ini nggak? Saya disuruh sama teman saya nih. Oh, ini mas saya tahu ini. Mas ikutin saya dari belakang ya. Saya jalan duluan. Oke, Ren. Duluan ya. Oke. Ayo, Mas. Nah, ini mas tempatnya. Oh, ini. Iya. Ongkosnya dong. Ongkos. Nah iya, saya kan ngojek. Tapi kok tempatnya sepi begini sih? Kalau tiap Selasa, ini tempat emang tutup. Itu kenapa nggak ngomong dari tadi? Situ kan bilang buat temennya. Yang penting situ tahu dulu tempatnya, ya kan? Cuk, ini bener tempatnya Alot? emangnya kakek mau ngapain?
ini tempat buat panjang gituan kan? Kalau udah tua, doa yang dipanjangin, bukan begituan. Bukan buat kakek, Cuk. Buat teman kakek. Tadi kan aneh udah betulin sama anaknya. Ya, orang kata anak saya tuh pikirannya lagi kusut. Maklum mau dicerai sama lakinya. Aduh, kasihan. Masih muda, cakep. Udah mau jadi jande. Tuh dia. Ada obeng, Bu? Oh, ada nih. Neng, ambilin obeng, Neng. Sini, Neng. Banyak sih yang suka sama dia. Namanya juga orang cakep. Pasti banyak yang mau. Ini TV udah ketinggalan zaman nih. Emangnya ibu nggak mau diganti sama yang baru? Ya kalau saya sih sebetulnya udah cukup deh sama TV ini aja. Cuman anak saya tuh, dia pengen punya TV yang 12 deh, 29 inch. Dia pengen bener. Bisa. Neng? Neng? Neng, kenapa lu di kamar gue? Lu malu ya? Lu mau TV yang 29 inch? Ye? Mau yang mana? Mau yang pet? Ye? Iya, anak saya pengen TV yang 29 inch. Yang flat. Bisa. Apalagi kalau ada yang lingua tuh, bilingua apa tuh, supaya kalau ada film India ya, suaranya nih bisa keluar deh tuh bahasa Indianya. Bisa. Assalamualaikum. Salam. Paman, Pak RT udah datang. Sekarang lagi nungguin di rumah. Iya. Kapan ya kira-kira ya mau dikirimnya? Ya terserah ibu, kapan maunya. Ntar malam juga bisa. Iya deh, ntar malam aja. Lu kemana aja lu? Hah? Oneng habis buang sampah lewat pintu belakang, Mak. Mana si Said mau ngasih TV 29 inch? Buat lu. Mak, mesti berapa kali sih Oneng ngomong sama emak? Emak kagak ngerti juga. Pokoknya Oneng kagak ridho kalau emak mau nukerin Bang Juri sama TV 29 inch. Siapa yang mau nukerin si Juri sama TV 29 inch? Sama remote-nya aja juga orang mikir dulu. Siapa yang doyan orang gembrot? Saya minta urusan ini jangan sampai bocor kepada orang lain, apalagi sama emak. Berarti kayaknya ngobrolnya mendingan di dalam aja deh. Ya. Pak RT ada bisnis apaan paman lo? Aduh, sorry Cup. Aneh nggak bisa kasih tahu ente. Kan ente denger sendiri tadi Pak RT ngomong apa. Sorry Cup ya. Kira-kira panjangnya bisa berapa senti Pak Abdul? Ya tergantung pesanan. Mau 40 cm bisa. 50 cm juga bisa. Dipakainya gimana? Enak nggak? Aneh jamin enak Pak RT. Biar keras tapi elastis. Kalau soal ketahanannya gimana? Bisa tahan lama nggak? Garansi seumur hidup. Kalau gitu saya mau deh.
Apaan, Cuk? Enggak. Lu ngeliatin apaan sih? Agak. Pokoknya kalau urusan ini gol, ente ane kasih komisi 2,5%. Aduh, mudah-mudahan aja Pak Lurah setuju sama pentungan nasib yang Maman tawarin. Masya Allah. Cuk, kamu dari mana? Aku sudah tunggu dari tadi. Ada apaan sih? Saya mau bicara empat mata sama kamu, Cup. Bicara apaan? Apaan sih? Bicaranya di dalam aja ya, biar nggak ada yang dengar. Ya, yuk. Nah, sekarang baru aman, Cup. Pak Yadi apa-apaan sih kayak orang mau bisnis narkoba aja? Gini, Cup. Aku punya kenalan yang bisa ngobati masalah ukuran kamu. Yang punya masalah begitu untuk siapa ya? Kamu nggak usah malu sama saya, Cup. Kita ini kan teman lama. Hah? Saya juga pernah punya masalah kayak gitu kok. Wah, yang bener Pak Yadi. Percaya sama saya. Tenang aja. Pak Yadi janji ya, jangan ngomong sama siapa-siapa kalau saya punya masalah begituan. Ngapain juga saya cerita sama orang lain. Rahasia di tangan saya. Aman, Cup. Gara-gara Pak Yadi nih, Poindun tuh pasti nyebarin gosip saya ke seluruh kampung. Tenang aja, Cup, tenang. Bagaimana bisa tenang sih? Lagi ngapain sih Poindun bisa ada di dapur kita? Anu Mas, Bu Hindun lagi ngajarin aku bikin gulai terong. Ya sudah lah Mas, nggak usah dipikirkan. Ya, bagaimana nggak kepikiran, Ti? Harga diri Mas Ucup nih bisa jatuh kalau Poindun nyebarin gosip ke seluruh kampung. Ya, atau gini aja deh. Sebelum gosip ini menyebar ke seluruh kampung, kamu harus buat klarifikasi dulu, Cup. Atau jumpa pers kalau perlu. Cup. Begini nih semuanya nih. Sebelum Poindun nyebarin isu yang enggak tentang saya, sekarang saya mau klarifikasi dulu nih. Betul, Cup. Isu. Maaf Bang Ucup, bukannya saya mau tahu, tapi maaf, emangnya isu apaan? Isu mengenai ukuran. Ukuran apaan, Cup? Cup, kalau ukuran kemampuan ekonomi ente itu sih udah bukan isu baru, tapi udah jadi wacana publik. Itu entah. Habis ukuran apaan dong? Saya tadi nyuruh Pak Yadi buat nyariin tukang jahit buat manjangin celana saya yang kependekan. Tanya aja Pak Yadi kalau nggak percaya, ya? Betul. Biasanya juga orang nyari tukang jahit itu buat mendekin celana yang kepanjangan, Cup. Pokoknya begini nih. Ntar kalau ada Poindun yang ngomongin soal ukuran yang berhubungan dengan saya, semuanya itu jangan ada yang percaya, ya? Bener nggak Indun bilang? Diacet! Oneng kan udah bilang berapa kali ya Emak, kalau Oneng masih bininya Bang Juri yang sah. Oneng masih cinta sama Bang Juri. Cinte. Kalau TV rusak, bisa dibetulin pakai cinte. Lagian mau kan belum nanya sama tuh orang, dia udah punya bini apa belum? Agak penting.
Yang penting tuh orang udah punya mobil. Gini Mak, saya minta Mak jangan nyebarin isu soal saya deh. Soalnya isu itu nggak bener, sumbernya nggak bisa dipercaya Mak. Rahasia lo, tenang aja, bakal gue simpen tutup rapat. Cuman lo tau sendiri dong, buat ngunci mulut gue. Janji ya Mak ya, jangan dibongkar. Iya. Saya pulang dulu ya, Assalamualaikum. Salam. Rezeki kagak kemana. Mak tega banget sih sama si Ucup. Dia minta rahasianya disimpan, masa Mak tega-teganya minta duit 10.000 sama dia. Emang ngomong-ngomong rahasia apaan sih si Ucup? Gue kagak tahu. Kalau gue tahu, mana gue mau dikasih 10.000. Aneh balik dulu ya. Ntar kalau Pak RT pulang, ente telepon aja. Iya, Maman. Jadi Maman ya. Iya. Abdullah. Saya bisa minta tolong nggak? Minta tolong apaan? Bagaimana ya ngomongnya ya? Tapi ini rahasia. Jangan ngomong siapa-siapa deh. Apalagi sama si Said. Loh, ente mau ngapain? Itu yang Pak RT ngomongin di rumah si Said. Oh, yang gitu, Ban. Iya. Emangnya ente berminat juga? Iya. Ente yang mau ukuran berapa senti? 10. Pendek banget. Yang segitu mah buat apaan? Bukannya 10, tapi dari sini sampai sini nih. Gampang. Itu mah ukuran standar punya. Udah deh, ntar aneh balik lagi ya. Oke, yes. Boleh ketawa. Tar kalau udah dapat 40 cm, pingsan lo. Mas, nih Mas, cobain gulai terong resep bikinannya Bu Hindun. Ya, buat apaan terong kecil begini? Tarti, Mas Ucup kasih lihat terong yang lebih gede, 40 cm. 40 cm? Panjang bener toh Mas. Memangnya belinya di pasar mana tuh Mas? Bukan terong yang ini, tapi yang itu tuh. Tuh, kalau itu sih Mas Ucup mestinya bilangnya jangan terong, tapi cabai rawit. Baru aku ngerti Mas. Kalau cabai rawit kenapa nggak dibikinin sambal sekalian aja? Janda dua anak ini seperti menghilang dari gelanggang. Malah ada kabar kalau ia pergi ke Jepang untuk menghindari wartawan infotainment yang mengejarnya. Penelusuran yang dilakukan cross-check beberapa hari ini juga ya, Neng. cukup menguatkan dugaan. Apaan sih Mak yang belum datang? Pipi dari Pak Abdullah. Jadi Mak bener mau ngejodohin Oneng sama pamannya si Said. Oneng nggak mau Mak. Siapa yang suruh lu mau sama dia? Nah itu barusan Mak. Gue tahu kalau lu tuh kagak mau sama dia. Iya Mak. Tapi kan kalau kita punya TV baru, lu mau kan? Mau kemana lu? Oneng! Pak Abdullah. Iya, Bu. Aneh bawa TV pesanan Ibu. Iya, bawa aja masuk. Hati-hati jatuh. Ya. Mak, itu kan Pak Abdullah ya, pamannya si Said. Kebetulan banget saya lagi ada perlu nih sama dia. Oh, lu perlu sama dia? Sekarang lu cari dulu si Oneng sono, Gi. Ya, gampang Mak, tuh juga dia pulang, Mak. Gua bilang cari si Oneng sampai dapet. Sekarang. Kalau kagak, ntar rahasia lu gua buka, tahu? Pak Abdullah jangan pulang dulu ya, Mak ya. Sono, si Oneng kaburnya ke sebelah sono. Cepet, Cuk! Pak Oneng, mendingan nih
Poneng terus terang aja ngomong sama dia, pasti dia ngerti kok. Ya, lu nggak bakalan bisa. Emangnya pamannya Bang Said ngebet banget ya kawin sama Poneng? Sampai-sampai dia nggak ngerti dibilangin baik-baik. Lu bagaimana sih? Bukan pamannya si Said yang kagak mau ngerti, Nur. Tapi emak gue, Nur, udah kebelet banget pengen punya TV baru. TV 29 inch kan? Iya, Bu. Lihat aja tulisan di dosnya. Oh iya benar 29 inch. Anak Ibu kemana ya? Dia saking kagak sabarannya nungguin TV datang. Dia udah lari duluan deh. Dia bilang katanya mau nunggu di depan gang. Sono. Apalagi juga dia. Sebentar ya. Saya keluar dulu ya. Mbak Oneng, tadi ibunya nyariin. Pak Abdullah, Oneng mau ngomong sama Pak Abdullah, tapi Oneng kagak mau berbelit-belit nih Pak Abdullah. Langsung aja nih, gini Pak Abdullah, Oneng bukannya kagak mau nerima TV baru dari Pak Abdullah, tapi Oneng takut kalau Oneng nerima TV baru dari Pak Abdullah, ntar emak nyangkanya Oneng mau nerima TV baru dari Pak Abdullah. Padahal bukannya Oneng nggak mau nerima TV baru dari Pak Abdullah. Pak Abdullah ngerti kan? Aneh kagak ngerti. Mbak Oneng suka kan sama nih TV? TV-nya bagus ya, gede lagi. Terakhir. Hebat kan? Tapi Pak Abdullah, Oneng nggak mau nuker Bang Juri ame TV 29 inch. Maksud Mbak Oneng aneh tambah nggak paham nih. Itu aja deh Pak Abdullah, TV-nya sono bawa pulang lagi. Mau dibawa kemarin lagi nih TV-nya. Anak Bu Eti yang suruh bawa balik lagi. Ya, Pak Abdullah. Kayak nggak tahu aja. Anak saya kan pikirannya lagi kusut. Ntar biarin deh saya ngomong ya. Sekarang masukin lagi deh. Abdullah! Mau ngapain lagi lu? Ntar aja. Ini urusannya sama gue belum kelar. Pak Abdullah ada urusan apa sih sama si Mak? Mana saya tahu, Teh. Wah, kalau sampai emak tahu urusan saya dengan Pak Abdullah, bisa berantakan nih urusan. Ya sama, Teh. Emang lu ada urusan apa sama Pak Abdullah? Pak RT pura-pura nggak tahu lagi. Itu urusan yang jadi 40 cm. Neng, gue kagak mau maksa lu supaya lu mau ame si Abdullah, pamannya si Said. Terus ngapain Ma nyuruh Pak Abdullah bawa TV ke sini? Kalau orang mau berbuat baik sama kita jangan tolak, kagak baik. Iya sih, tapi kan niat baik Pak Abdullah pasti ada maksudnya. Neng, ya, gue bilangin ya, kalau lu kagak suka sama orangnya, lu tolak aja orangnya, tapi jangan lu tolak TV-nya. Maaf ya, anak saya lagi kurang enak badan. TV-nya tinggalin aja deh. Gak apa-apa. Yang penting kan TV-nya udah sampai.
Ini, Bu. Ini surat buat anak saya. Iya. Yang tadi saya kasih nama dia. Neng! Aneng! Sini cepetan. Aja. Gini nih, Pak Abdullah udah mau pulang. Nih ada surat buat lu. Surat apaan? Ini surat dari Pak Abdullah buat lu. Jangan dibaca di sini dong, tak aja di kamar. Baca di sini juga nggak apa-apa kok, Po Oneng. Nggak baik. Surat pribadi masa di depan umum begini dibacanya? Surat pribadi. Iya, ini kan surat buat Oneng kan? Dari Pak Abdullah kan? Itu bukan surat, Bu. Ini bon pembelian TV Ibu. Harganya 3 juta. Ibu mau bayar cash atau kredit? Ya, kalau bisa sih cepetan dikit. Toko aneh sebentar lagi udah mau tutup. Mas, nggak sangka ya Mas, obat dari pamannya Mas Said langsung manjur. Pamannya si Said bukannya ahli ngobatin begituan. Tapi dia kebetulan ada bisnis penuntungan hansip sama Pak RT. Nih. Kenapa Thomas? Kok ndak jadi ngojek? Mas Ucup malu, Ti. Kalau sampai gosip soal Mas Ucup tuh udah nyampe ke pangkalan, bisa-bisa Mas Ucup habis dilarikin teman-teman. Cup, sekarang kamu nggak usah malu lagi untuk keluar rumah, Cup. Emangnya kenapa, Pak Eri? Masalah kamu sudah aku beresin. Semuanya clear. Syukur deh kalau begitu. Bagaimana caranya, Pak Eri? Ini sudah aku sebarin, sudah aku tempel ke seluruh kampung. Pengumuman. Dengan ini, saya Yusuf bin Sanusi alias Ucup mengumumkan bahwa saya tidak punya masalah dengan ukuran saya. Terima kasih. Hebat ya, Cup?